Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga hingga hari ini kita masih diberikan nikmat Islam dan nikmat iman yang terdapat di dalam diri kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Angin kencang, angin topan, sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa di bulan Ramadan, perbanyak amalan membaca Al-Quran. Mari kita muhasabah diri, apakah selama bulan Ramadan kita disibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, ataukah diisi dengan kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, ayat 185. Al-Quran juga sebagai penawar dan rahmat. Allah berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran sebagai penawar yang bisa menenangkan hati kita ketika membacanya. Al-Quran juga sebuah perniagaan yang menguntungkan. Allah berfirman, Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surat Fatir ayat 29. Orang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Dengan keistimewaan dan keutamaan yang didapatkan oleh setiap muslim ketika membaca Al-Quran, sudah sepantasnya kita untuk selalu semangat dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, amalan-amalan dilipat gandakan, sehingga kita bisa menerapkan skema untuk membaca Al-Quran secara rutin, baik sebelum dan sesudah sholat. Dalam satu hari kita bisa menghatamkan 1 juz maupun 2 juz. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari diri kami pribadi. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, saya ucapkan selamat berjumpa dengan video perdana saya di Ibas TV, yang pada kesempatan kali ini video saya sudah berada di penghujung bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita akan memasuki hari yang kita tunggu, hari kemenangan kita, hari Raya Idul Fitri. Dan semoga di sisa bulan Ramadan ini ibadah puasa pemirsa dimanapun Anda berada tetap diberi kelancaran dan keberkahan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak fenomena di akhir-akhir ini adalah dari rekan-rekan kita, dari keluarga kita adalah buka bersama. Itu sah-sah saja, dan itu cara kita menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berbuka puasa dengan kolega kita, dengan rekan-rekan kita, dengan rekan-rekan kerja atau rekan-rekan alumni dan sebagainya. Itu salah satu cara kita untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Tapi ada satu hal yang cukup menggelitik rekan-rekan semuanya. Fenomena berbuka puasa adalah fenomena yang kita nanti-nanti. Buka puasa di rumah bersama keluarga itu juga hal yang sangat kita nantikan selama di bulan Ramadan. Tetapi rekan-rekan semuanya, apakah rekan-rekan sering ingat dengan tetangga kita, dengan kanan kiri, samping kanan kiri dari lingkungan kita, atau mungkin rekan-rekan sering menjumpai di jalan dimanapun, pom bensin atau di mana, itu banyak yang sampai saat dengan menjelang buka puasa mereka masih mengais rezeki, masih berjuang demi keluarga mereka, masih berjuang untuk anak istri mereka, ya. Bagaimana anak istri mereka bisa berbuka puasa dengan layak, dan mereka bisa berbuka puasa dengan nikmat. Sering kita tidak menyadari hal itu, pemirsa di rumah. Tetapi hal ini adalah hal yang sering kita temui. Dan pesan yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah kita akan sedikit mensyukuri apa nikmat yang sudah kita dapat. Salah satunya adalah untuk kita sedekah di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Salah satunya dengan cara yang mungkin hal sederhana, ya, pemirsa diri yang dirahmati Allah. Ada salah satu hadis dari Tirmizi yang mengatakan seperti ini: barang siapa memberikan buka puasa kepada orang lain di bulan Ramadan, maka pahala orang tersebut sama dengan pahala berbuka puasa yang diberikan tanpa dikurangi sedikit pun. Sungguh luar biasa, pemirsa di rumah. Sedikit rezeki yang kita berikan kepada sesama kaum muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, entah dalam bentuk makanan, entah dalam bentuk rizki uang yang kita berikan kepada saudara kita, maka pahala kita sama dengan pahala berbuka puasa orang yang sedang menjalankan ibadah puasa tersebut. Subhanallah, dan sungguh mulia sekali. Para pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang kita juga menyadari ketika kita mau berbuka puasa, kita juga sering mendapatkan hal seperti ini. Nanti kita bingung mau buka pakai apa, kita bingung pilih menu, kita bingung pilih takjil dan sebagainya. Dan alhasil bagaimana rekan-rekan semuanya? Hal yang sekiranya
tidak kita makan, kita beli, karena kita dipacu dengan nanti berbuka puasa dengan A, B, C, D, E, F, G. Tetapi satu hal teman-teman, banyak saudara-saudara kita di luar, banyak rekan-rekan kita di luar, banyak tetangga-tetangga kita di luar yang masih bingung bukan karena untuk memilih menu buka puasa, tapi bingung nanti buka puasa dengan apa, membelinya, mendapatkannya. Nah, berangkat dari situ rekan-rekan semuanya, sisihkanlah sedikit rezeki kita untuk memberikan buka puasa bagi orang-orang di luar sana yang mungkin kesusahan, yang mungkin belum ada rezeki untuk berbuka puasa. Dan bisa dilihat di belakang kita rekan-rekan pemirsa di rumah, hiruk pikuk sore menjelang buka puasa, orang-orang sibuk untuk mencari menu buka puasa yang akan kita nikmati. Tetapi banyak juga rekan-rekan yang masih bingung nanti buka puasanya belum mendapatkan, belum ada rezeki untuk membelinya. Maka dari itu teman-teman, berkah kita sedekah di bulan puasa adalah yang saya sampaikan di hadis riwayat Tirmidzi tadi, kita berbagi buka puasa dengan yang lain, kita berbagi buka puasa dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mungkin kali ini juga belum beruntung. Nah, dan pahala yang kita dapat adalah setara dengan pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Subhanallah, luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya rekan-rekan yang masih berada di luar kota, ingin untuk pulang ke kampung halaman, jangan lupa nanti kendaraan kalian diservis dulu, saudara-saudara dipersiapkan dulu. Dan kita di bulan Ramadan itu kan seperti kita dimasukkan ke dalam bengkel teman-teman, kita dimasukkan ke dalam bengkel, kita diperbaiki diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu hadis yang menjelaskan seperti ini, telah sampailah bulan Ramadan dan kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan setan-setan dibelenggu. Momen ini yang sangat kita tunggu di bulan Ramadan teman-teman, dan rekan-rekan semuanya pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Kita memasuki bulan Ramadan, kita akan memperbaiki diri, dan semoga setelah bulan Ramadan nanti kita akan mendapatkan berkah dan kita terlahir seperti bayi yang baru lahir dengan tanpa kesalahan dan tanpa dosa, karena dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Baik teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, itu tadi secuplik pesan dari saya untuk rekan-rekan semuanya. Ini saya bukan bermaksud untuk menggurui, saya bukan bermaksud untuk mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana kita akan untuk bersedekah di bulan Ramadan, dan kita akan memperbaiki diri kita di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, sebentar lagi Idul Fitri akan kita nikmati, kita jalankan. Dan pesan saya, setelah bulan Ramadan ini, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita lebih taat untuk beribadah, kita lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan panjang umur, kita diberikan umur yang manfaat, kita diberikan kesehatan, dan kita masih menemui bulan Ramadan di tahun depan. Mungkin itu dulu dari saya teman-teman, rekan-rekan pemirsa yang dirahmati Allah. Semoga kita masih bertemu dengan Ramadan tahun depan, dan ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Soli-soliat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga rezeki sehingga kita dapat bertemu pada bulan Ramadan pada tahun ini. Salat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Rahmat dari Fakultas Teknologi Industri. Untuk kali ini, video dakwah kali ini, saya tidak mengambil lokasi di sekitar kampus UI, melainkan kita berada di Stadion Sultan Agung Bantul. Subhanallah, di sini masih ada orang-orang yang tetap semangat berolahraga meskipun dalam keadaan berpuasa. Soli-soliat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mencoba menyampaikan sedikit materi tentang menghargai nikmat Al-Qur'an. Salah satu nikmat Allah yang paling besar adalah penganugerahan Al-Qur'an kepada kita. Kitab yang paling mulia yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana caranya untuk mensyukuri nikmat Al-Quran yang telah Allah anugerahkan kepada kita tersebut? Atau bahkan kita malah tidak tahu bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan. Berikut ini adalah cara mensyukuri nikmat Al-Quran yang saya sadur dari website beanuquran.com. Yang pertama, membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, seseorang akan memperoleh keutamaan yang besar dan memperoleh pahala kebaikan. Satu hurufnya saja Allah berikan satu kebaikan lalu dilipat gandakan menjadi 10 buah kebaikan. Surat Al-Fatihah yang sering kita baca sehari-hari itu saja terdiri dari 113 huruf, dan jika dikalikan 10 maka jumlahnya menjadi 1130 kebaikan. Bagi yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka janganlah merasa jenuh lalu meninggalkan membaca Al-Quran. Allah akan memberikan imbalan bagi orang-orang yang belum lancar membaca Al-Quran dengan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala bersusah payah dalam membacanya. Ketika kita sudah terbiasa dan memiliki bacaan yang baik dan benar, maka Allah akan sejajarkan kita dengan makhluknya yang paling mulia, yaitu malaikat. Makhluk yang selalu menaati Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Allazi yaqra'u Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asyarafaroti kirami baroroh. Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakullahu ajron. Yang artinya, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama dengan malaikat yang terhormat. Dan orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Cara mensyukuri nikmat Al-Quran yang kedua adalah dengan cara mentadaburi isi Al-Quran tersebut. Dalam Quran surat Shad ayat 29, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyat dabbaru ayatihi waliyat tazakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ini adalah tujuan utama Al-Quran tersebut diturunkan, agar kita dapat merenungi kandungan ayat-ayatnya. Ketika seseorang merenungi kandungan ayat Al-Quran tersebut, maka akan muncul motivasi dalam dirinya untuk dapat mengamalkan isinya, di mana Allah akan menjanjikan berupa surga dan mereka akan takut akan siksa api neraka. Cara mensyukuri nikmat Al-Quran yang ketiga adalah dengan cara mengamalkan ajaran Al-Quran tersebut. Salah satu wujud pengamalan ajaran Al-Quran adalah dengan cara mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari. Begitulah 3 cara mensyukuri nikmat Al-Quran. Marilah bersama-sama kita mensyukuri nikmat Al-Quran dengan cara membaca, mentadaburi, dan mengamalkannya. Jangan sampai nikmat yang begitu besar dari Allah ini
kita sama sekali tidak mendapatkannya. Meskipun saya kurang pandai dalam berpantun, tapi izinkan saya kali ini mencoba berpantun meskipun cuma sedikit. Kampus UI Kampus Mondial, lokasinya di Ngaglik Sleman. Sebelum membuka media sosial, mulai dulu dengan baca Al-Quran. Olahraga bersama teman, pulangnya beli cemilan. Jangan tanggung dalam beriman, mengaji Al-Quran wajib dilakukan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. 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 Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Faras, staf administrasi baru di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia atau yang biasa disebut FTI UII. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang meraih keberkahan di bulan Ramadan melalui aktivitas sehari-hari yang ada di tempat kerja. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang selalu dinantikan kehadirannya oleh umat Islam. Bulan penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Tentunya, selain menjalani ibadah puasa, sebaiknya kita juga mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif. Seperti yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah berikut, siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan baik pada bulan Ramadan, sama seperti menunaikan suatu kewajiban pada bulan yang lain. Siapa saja yang menunaikan kewajiban di bulan Ramadan, sama dengan orang yang mengerjakannya 70 kali kewajiban tersebut di bulan yang lain. Wah, sungguh istimewa bukan berkah dari bulan Ramadan ini? Nah, teman-teman tidak perlu bingung harus mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal positif yang seperti apa. Kita bisa mulai dari aktivitas sehari-hari, misalnya yang ada di lingkungan kerja kita. Yang pertama, bekerja dengan profesional dan ikhlas. Ibadah puasa di bulan Ramadan bukan menjadi penghalang kita untuk dapat tetap produktif melakukan pekerjaan sehari-hari. Islam menyukai seorang muslim yang bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab.
Islam tidak memerintahkan umatnya untuk sekedar bekerja, akan tetapi mendorong umatnya agar senantiasa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kalian yang jika bekerja, maka ia bekerja dengan baik." Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, saat bekerja kita harus ikhlas dalam melakukannya dengan memurnikan niat untuk mencari ridho Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, berpuasa bukan menjadi alasan untuk dapat bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan kita di bulan Ramadan. Selanjutnya, hal baik yang dapat dilakukan ketika bulan Ramadan adalah menunaikan sholat berjamaah. Seorang muslim yang mengerjakan sholat berjamaah di luar bulan Ramadan akan mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Seperti yang tercantum dalam hadis berikut, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentunya jika melakukannya di bulan Ramadan, dapat memperoleh pahala yang dilipat gandakan seperti yang tercantum dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka berhati-hatilah kalian pada bulan Ramadan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pada apa-apa yang tidak dilipat gandakan dalam selain bulan Ramadan. Demikian pula kejelekan-kejelekannya." Hadis riwayat Tabrani. Sebagai tambahan, untuk keutamaan sholat tarawih berjamaah, yaitu seperti melaksanakan sholat semalam suntuk. Hal itu tercantum dalam hadis berikut. Barang siapa yang ikut melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka baginya akan dicatat seperti sholat semalam penuh. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmuzi. Selanjutnya, cara untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan yang terakhir, yaitu dengan memberi makan atau minum untuk orang yang berpuasa. Maka akan mendapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut. Seperti yang tercantum dalam hadis berikut, barang siapa memberi perbukaan, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Nah, itu tadi beberapa hal positif dari aktivitas di tempat kerja yang dapat dilakukan untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah kepada kita semua. Sehingga pada pertemuan kali ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan dalam pengajian. Yang kedua, marilah salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa dari Allah Subhanahu wa taala, kedatangan bulan Ramadan setiap tahunnya tak henti menjadi penghibur hati orang mukmin. Bagaimana tidak? Beribu keutamaan ditawarkan di bulan ini, pahala diubral, aman Allah bertebaran, memenuhi setiap ruang dan waktu.
Seseorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari perhitungan kelak, tak ada rasa kecuali sumringah menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Insan yang menyadari betapa dosa melumuri dirinya, tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan bulan Ramadan atau bulan berkah. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan berkah adalah melalui sedekah. Islam sedang menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah, dan bulan Ramadan amal ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikian sepatnya akhlak seorang mukmin, yaitu harus dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bahwa memberi contoh umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah, karena kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberi, Ia menjadi kedermawan serta akhlak yang mulia, Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, sifat dermawan juga harus didukung dengan tafaqun bidin, yang mengilmui agama dengan baik, sehingga terkumpul dua sifat, yaitu alim dan dermawan, sehingga akan dicapai kedudukan sebagai hamba Allah yang paling tinggi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada 4 keutamaan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Ia menjanjikan banyak keutamaan dan kebalasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Yang pertama yaitu sedekah memberi keberkahan pada harta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti Allah tambahkan kewibawaan baginya. Apa yang dimaksud dengan harta di sini? Tidak akan berkurang. An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan yang dimaksud harta yang tidak berkurang yaitu 2 hal. Pertama yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Yang kedua, jika salah zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat-lipatnya. Yang kedua yaitu Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid Al-18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Itulah yang kedua, keutamaan sedekah. Yang ketiga yaitu dari keutamaan sedekah, yaitu orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti. Seorang muslim senantiasa khawatir akan nasibnya kelak di hari kiamat atau hari berbangkit, sebab ia paham bahwa pada hari itu umat manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, sedangkan matahari berada sangat dekat dari kepala setiap orang. Maka ketika setiap orang sangat ingin dirinya bernaung di bawah suatu tempat bernaung agar terhindar dari panahnya sengatan matahari, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya kurang lebih demikian, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Saudaraku, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita rajin bersedekah akan memperoleh naungan di hari tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman yang melazimkan dirinya setiap hari mengeluarkan sedekah sebagai bentuk investasi cerdas untuk melindungi dirinya di hari yang sungguh sangat menyulitkan dan menakutkan kebanyakan manusia. Itulah yang ketiga. Yang keempat yaitu babus sedekah atau pintu sedekah bagi kebaikan untuk orang yang ahli sedekah. Bapak Ibu pemirsa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya kebaikan dari sedekah juga akan kembali untuk mereka yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan syarat bahwa tujuan bersedekahnya adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang dikeluarkan dengan hati yang ikhlas, maka Allah Azza wa Jalla pula akan membayarnya, menggantinya dengan balasan terbaik versi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dimasukkannya lewat pintu babus sedekah. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Inilah luar biasanya kalau kita mau bersedekah, apalagi di bulan berkah ini, bulan Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan pahala kepada kita semua. Untuk itu, kepada pemirsa, marilah di bulan ini, bulan penuh berkah ini, kita perbanyak sedekah dengan niat dan ikhlas. Semoga Allah menerima sedekah dan ibadah kita, menerima puasa kita di bulan Ramadan, bulan yang berkah ini. Saya kira ini yang disampaikan dalam ceramah ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.